Tulaba, akhwan mustami'in, hadirin rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Puja-puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam limpahan rahman, nikmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat al-Islam, nikmat al-iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufiq, wa sihah, wal afiyah. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya kita hadirkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ma'asyiral hadirin, ikhwan mustami'in rahiman wa rahimakumullah, melanjutkan membahas di dalam kitab Manhajus Sawi Syarah Ushul Thariqah Sada Al-Ba'lawi di dalam masalah tentang keutamaan ilmu, amal, sifat takut, sifat wara', sifat ikhlas. Masih di dalam pembahasan tentang bab ilmu. Bab tsalis, bab yang ketiga, fil istihad fi talabil ilmi wa badl himma fi tahsilih. Di dalam membahas bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu dan mengerahkan kemampuan, semangat untuk bisa mendapatkan ilmu. Dibagi menjadi tiga bab, tiga fasal. Yang pertama, fi anna ilma la yunal illa bijid wal ijtihad. Sesungguhnya ilmu tidak akan kita bisa dapatkan kecuali dengan kesungguhan. Yang kedua, fi safar wa tirhal fi talabil ilmi. Di dalam hukum berangkat ketika menuntut ilmu. Yang ketiga nanti menceritakan hikayat, cerita-cerita mereka para salafus salihin, para ulama, bagaimana mereka mendapatkan ilmu. Fasal awal. Di dalam fasal awal ini menjelaskan tentang fi anna ilma la yunal bil jid wal istihad. Fasal awal ini sesungguhnya ilmu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali ada kesesungguhan, mujahadah, memaksakan diri untuk mendapatkan ilmu. I'lam rahimakumullah annahu kullama syarrafa matlab zadat ta'afil bulughi wa nasab. Ketahuilah, sesungguhnya segala sesuatu kemuliaan tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan kesulitan dan kesusahan. Segala sesuatu kemuliaan tidak akan bisa kita dapatkan kecuali adanya mujahadah, memaksakan diri untuk mendapatkan hal tersebut. Wal uliya la tadrakul bihuwaini. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah itu tidak akan bisa kita dapatkan dengan bersantai. Wala tunal ma'ali ila bisyikil anfus. Dan tidak akan bisa dapatkan kemuliaan tersebut di sisi Allah kecuali apa? Bisyikil anfus. Dengan menyembelih hawa nafsu, memaksakan diri kita untuk melakukan amal itu. Tidak ada sesuatu kemuliaan di sisi Allah itu kita bisa dapatkan dengan suatu hal yang gampang. Tidak. Harus ada mujahadah, harus ada memaksakan diri dalam kehidupan ini. Kita tidak akan dapatkan kemuliaan kecuali maksud diri. Sehingga ketika sahabat pulang dari suatu perperangan yang besar pada saat itu, maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah pulang ini, setelah selesai dari perperangan itu pulang menuju kota Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat, kita ini pulang dari jihad kecil menuju jihad besar, pulang dari perperangan kecil menuju perperangan yang besar. Ketika itu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW dengan fikiran sahabat akan ada perperangan yang lebih besar lagi daripada perperangan ini. Sedangkan menurut sahabat ini peperangannya sangat besar. Ketika sahabat bertanya, wa ma jihadul akbar ya Rasulullah, apa yang kau maksudkan dengan perang besar ya Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, jihadun nafs, memerangi hawa nafsu. Perang yang paling besar itu adalah memerangi hawa nafsu. Artinya apa? Hawa nafsu ini memerangi diri sendiri, memerangi keinginan-keinginan untuk bermaksiat kepada Allah, memerangi hawa nafsu
yang selalu mengarahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Karena seluruh hawa nafsu ini, nafs ini amaratu bisu, selalu akan mengarahkan hal-hal yang tidak baik. Kata ulama, seluruh nafsu itu akan mengarahkan tidak baik, kecuali satu nafsu, kata ulama, yang mengarahkan suatu hal yang baik. Apa? Nafsu apa? Nafsu terjima, nafsu jima, nafsu berhubungan sama istri kita orang. Hanya nafsu itu yang mengarahkan kebaikan. Selain itu nafsu tidak ada yang mengarahkan kebaikan. Lawan nafsu itu. Kalau sulit kita orang, kalau jihad berperang melawan orang kafir, itu kita lihat musuhnya, ada ketidaksenangan dalam diri kita sudah pasti. Tapi kalau memerangi hawa nafsu sendiri, yang selalu nafsu ini akan selalu mengarahkan kita hal yang menyenangkan di dunia ini, itu berat, tidak gampang. Tidak setiap orang mampu untuk bisa melawan hawa nafsu. Makanya Rasulullah SAW, kalau itu dianggap perang kecil, nafsu adalah perang besar, artinya setiap saat kita akan selalu berperang dengan hawa nafsu ini. Begitu juga untuk mendapatkan ilmu, kedudukan yang tinggi di sisi Allah, itu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali apa? Dengan kesusahan, kesulitan. Kedudukan tinggi tidak akan bisa kita dapatkan dengan bersantai-santai. Tidak akan dapatkan kemuliaan di sisi Allah dengan apa? Kecuali bistigil anfus, dengan menyembelih hawa nafsu ini, memerangi hawa nafsu. Makanya kita dengarkan di dalam kitab Imam Al-Haddad, di dalam kitab Nasihat Diniyah, menceritakan tentang bagaimana mereka orang-orang salihin mendapatkan kenikmatan di dalam ibadah. Ada di antara mereka itu saking luar biasanya ketika ibadah kepada Allah, mereka merasakan kelezatan. Ada yang di antara mereka itu ketika membaca Al-Quran sampai keluar rasa madu, sehingga dibahas oleh ulama fikih bagaimana hukumnya mereka orang yang dalam keadaan puasa ketika membaca Al-Quran merasakan madu di dalam mulut mereka, merasakan manis kelezatan ketika membaca Al-Quran. Apakah termasuk perkara membatalkan atau tidak? Itu dijawab, dibahas oleh hukum ulama di dalam bab fikihnya. Ada lagi di antara mereka yang merasakan kelezatan apa? Bangun malam. Ketika terbitnya fajar, mereka menangis. Kenapa menangis? Karena berpisah dengan kekasih mereka. Apa? Bangun malam. Kenikmatan mujahadah, kenikmatan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum pernah merasakan titik kelezatan di dalam nikmat ibadah, belum. Tidak ada. Siapa di antara kita yang pernah merasakan kenikmatan di dalam ibadahnya? Ada? Tidak. Kita nikmat bukan ibadahnya, kita nikmat di dalam sikonnya, situasi dan kondisi. Ingatkan itu. Kita belum merasakan di titik nikmat di dalam ibadah, belum. Kita merasakan nikmat itu di titik sikon, situasi dan kondisinya. Oh, nikmat majlis ini. Ngapu? Karena ustadznya, karena masjidnya, karena suasananya, karena kawannya, bukan karena syariatnya, bukan karena ilmunya, bukan. Kalau karena ilmunya, siapapun kita akan merasakan lezat yang mengajar. Siapapun orangnya, tidak kita lihat pandang orangnya. Solat, nikmat, solat depan Ka'bahnya, bukan karena solatnya. Jadi belum kita merasakan titik lezat nikmat itu, ibadah itu belum. Kita nikmat di dalam kondisi. Begitu juga mereka orang salih ini, mereka merasakan nikmat di dalam ibadahnya, munajat kepada Allah. Apakah instan mereka dapatkan itu? Tidak. Imam Al-Haddad beliau menceritakan mereka orang-orang salih itu mujahadahnya, memaksakan dirinya di dalam ibadah itu luar biasa, sampai mereka mendapatkan kelezatan di titik di dalam ibadah mereka orang, sehingga mereka kata 20 tahun bangun malam, tidak pernah merasakan kelezatan, tidak pernah merasakan kenikmatan, selalu mengalami kesulitan, selalu mengalami kesusahan. 20 tahun di dalam bangun malam. Setelah 20 tahun baru aku rasakan kelezatan di dalam bangun malam. Mujahadah yang luar biasa. 20 tahun kita seminggu tiap malam bangun sudah ngesok, jadi orang baik, itu sudah di sisi Allah. Tapi memang hidup ini harus mujahadah, ikhwan. Ana sering sampaikan,
Kita tak masukkan diri dalam ibadah, ya tidak ibadah. Tak masukkan diri duduk majlis, ya tidak duduk majlis. Tak masukkan diri untuk memahami syariat, ya tak akan duduk, tak akan pernah bisa faham akan syariat. Mau apapun kita orang, nak mau alasan apapun kita, Ustaz tak baca Ustaz, habis tak bisa anak ni, karena anak ada urusan gawean, ada urusan menjut nafkah anak, ada urusan nafkah bini dan segala macam. Walaupun apapun alasan anda, yang jelas tidak memaksakan diri di dalam ibadah, tidak akan kita dapatkan ibadah tersebut. Tak maksakan diri duduk majlis taklim, tak akan kita dapatkan ilmu. Tak maksakan diri untuk dengarkan nasihat, ya tak akan sampai ini nasihat kepada kita orang. Kita orang sibuk dengan menguruskan kerjaan, gawean dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore kita orang. Yang dikejar dunia, dunia, dunia. Yang diharapkan gaji, 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 duit, duit, duit. Coba yang begawi dari pagi sampai sore, kalau tidak digaji, kalau tak begawi? Tak. Kenapa? Karena ada unsur duitnya. Untuk apa? Untuk merasa kenyaman hidup di dunia. Tapi tidak mikir ada kenyamanan akhirat yang abadi kelak nanti di akhirat kalau kita dimatikan oleh Allah. Kenapa tidak berpikir kita juga harus berusaha untuk nyaman kalau mati? Begawilah dari pagi sampai sore. Kita begawi dari pagi sampai sore, mujahadah dah itu. Mujahadah maksudkan diri. Kenapa? Karena pengen dapat gaji. Coba kalau tidak digaji, kalah tak dari pagi sampai sore? Tak kalah. Makanya kata ulama, untuk kita motivasi di dalam ibadah, apa? Baca ayat-ayat Quran tentang keutamaan-keutamaan di dalam ibadah kepada Allah. Baca hadis-hadis Rasulullah di dalam keutamaan-keutamaan ibadah kepada Allah. Banyak hadis fadail amal itu salah satunya, untuk memberikan motivasi kepada kita semangat dalam ibadah kepada Allah, supaya kita menghindar dari maksiat. Apa? Baca ayat Quran yang menerangkan tentang ancaman-ancaman Allah kepada orang yang lalai kepada Allah. Baca hadis-hadis Rasulullah tentang ancaman-ancaman orang-orang yang lalai bermaksiat kepada Allah, sehingga apa? Termotivasi untuk meninggalkan maksiat. Doktrin yang paling kuat, ingat ini. Doktrin yang paling kuat yang akan merubah karakter kita menjadi karakter yang lebih baik adalah doktrin al-maut, kematian. Doktrin terus, mati, mati, mati. Harus semangat nak ibadah. Ngapu banyak wong yang tua-tua yang sholat di masjid ini. Nah, sudah tua-tua pensiunan, ke masjid kajian salat, ngapo? Takut mati. Lebih kuat dibandingkan yang masih muda. Nafsunya sudah ringan, nafsunya tidak bergejolak lagi sudah. Kalau sudah tua masih tidak berubah, itu namanya tua-tua keladi. Semakin tua semakin jadi. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Makanya orang-orang yang sudah umur 40 ke pojok mikir 40 ini umur stabil sudah. Harus mujahadah meninggalkan duniawi, harus mujahadah meninggalkan hobi-hobi yang menjadikan kita lalai kepada Allah. Ngapa 40 sudah? Kenapa? Umur 40 ini akan menentukan karakter selanjutnya. Apa karakter apa? Yang semakin dekat sama Allah atau semakin jadi untuk tambah jauh dari Allah? Makanya berapa banyak kita jingok ada orang yang tua-tua bukan tambah dekat sama Allah, tambah jadi dia. Dengan gayanya, dengan pakaiannya, dengan tingkah lakunya. Kenapa? Itulah tadi tua-tua keladi. Semakin tua semakin jadi. Kenapa? Karena dia tidak mempersiapkan diri, dia akan mati. Ingat, kemuliaan di sisi Allah tidak akan kita bisa dapatkan kecuali dengan mujahadah, memaksakan diri. Begitu juga ilmu tidak akan kita dapatkan. Qala Sahih Bukhari, Sahih Muslim, wa fi Sahih Muslim an Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah. Siapa beliau? Yahya bin Abi Katsir, Imam al-Hafiz, al-Hujjat, al-Abid, Abu Nasr Yahya bin Abi Katsir at-Ta'i, yang wafat di tahun 129 Hijriyah,
salah satu seorang ulama besar, kana talabatul ilmi jari'an fil haq la yarwi ila an thigah. Bahkan beliau ini adalah sosok seorang yang selalu menuntut ilmu dalam masa hidupnya. Jari'an al haq, dan sangat berani untuk menegakkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. La yarwi ila an thigah, tidaklah meriwayatkan kecuali thigah riwayat beliau. Dikatakan oleh Allah rahimahullah taala. Beliau katakan apa? La yastata'ul ilmu birrahatil jismi. Kau tidak akan pernah dapatkan ilmu dengan kau bersantai-santai dalam jasadmu. Tidak akan kau dapatkan ilmu. Jadi kalau kita nak dapatkan ilmu dengan bersantai-santai, tidak akan kita dapatkan. Tidak akan kita dapatkan ilmu yang diinginkan oleh Allah. Karena ilmu ini ada dua. Ada ilmu yang menjadikan kita takut kepada Allah, ada ilmu yang jadikan kita justru tambah jauh dari Allah. Yang selalu di dalam Al-Quran, hadis menerangkan ilmu-ilmu yang mempunyai keutamaan di sisi Allah adalah ilmu-ilmu yang mempunyai rasa takut kepada Allah. Jadi kalau ada orang berilmu, hafizul Quran, hafal hadis, da'i, tapi tidak menjadikan dia punya rasa takut kepada Allah, dia tidak dianggap orang yang berilmu dalam syariat. Tidak dianggap orang yang berilmu. Orang yang berilmu harus maksakan diri dalam ibadah. Tidak akan kita dapatkan ilmu dengan bersantai riya. Tidak akan. Dikatakan. Sehingga gila dan beliau mengatakan apa? Laula masyagga saddan nas kulluhum aljud yafgiru wa aqdamul gatsalun. Kalau manusia ini mendapatkan ilmu ini tidak perlu bersusah payah, maka seluruhnya akan jadi pemimpin. Ketika akan timbulnya seluruh menjadi pemimpin, maka harus diikuti. Dan jika berkeinginan selalu untuk diikuti, akan terjadilah kacau balau, perperangan. Hidup ini mujahadah, kawan. Tidak akan kita dapatkan kemuliaan kecuali kita mujahadah. Ini katakan. Qala badi'uz zaman rahimahullah. I'lam ana ilma bati'ul lizam ba'idul maram la yudraka bisyiham wa la yura fil manam wa la yarudu 'anil aba wal a'mam. Badi'uz zaman rahimahullah. Siapa beliau? Al-Adib Al-Fa'iq Abu Fasal Ahmad bin Husain bin Yahya Al-Hamdani, yang lahir di tahun 358 Hijriah, wafat di tahun 398 Hijriah. Hanya 40 tahun umurnya. Ahadu aimal kutab nafirin, termasuk salah satu ulama besar yang mencatat kitab. Karena banyak, karena sebab beliau inilah karangan-karangan kitab ini masih ada di antaranya. Ini katakan wa sahibul maqaman al-nasji ala mawalil kana a'jabah fil hifdz, sangat luar biasa di dalam hafalan. Ini katakan dan beliau pun wafat ta'ir dzakr fil afaq, mata bil Hira masmuman, dan beliau juga mati dibunuh dalam keadaan diracuni. Dia katakan insyaallah. Dia katakan, beliau katakan apa? Ilm, ketahuilah, ana ilma bati'ul lizam. Tidak akan kita ilmu untuk mendapatkan itu butuh kesulitan yang luar biasa. Ba'idul maram, dan harus menjauhkan diri kita daripada wong yang kita sayangi. La yudrikal bisyiham, tidak akan bisa dapatkan dengan bersantai. La yura fil manam, dan tidak akan kita dapatkan ilmu dengan nonton, dengan bermimpi. Wala yarithu 'anil aba wal a'mam, dan ilmu itu tidak diwariskan oleh bapak dan paman. Artinya ilmu ya harus al-ilmu bita'allum, sebagaimana kata Rasulullah. Ilmu harus belajar. Tidak belajar tidak dapat ilmu. Ilmu harus didatangi, bukan ilmu harus mendatangi. Kan seperti kemarin anak ngajar di dalam majlis ibu-ibu, jadi tentang membahas tentang masalah niat di dalam masalah wudu. Dalam madhab kita Syafi'i wajib niat, tak niat tak sah wudunya. Dan wudu di dalam masalah niat harus berbarengan ketika mencuci wajah. Nyatakan. Jadi pas mencuci wajah baru situ niat. Nyatakan. Lalu kalau tak niat berbarengan ketika mencuci wajah, maka hukumnya tak sah wudunya. Kalau wudunya tak sah, berarti salatnya tak sah. Habib selama ini kami ni wudu, pas nyuci tangannya lah niatnya nawaitul wudu lillahi ta'ala.
Saya butuhnya. Saya tak butuhnya. Hah? Tidak. Bertahun-tahun Habib. Bertahun-tahun kami butuh seperti itu. Berarti bertahun-tahun juga sholatnya tidak sah. Bagi ngomong, ngapu ustaz tak pernah ngomongi masalah ini. Ngapu kati ulama-ulama yang ceritakan tentang bab ini. Baru kali inilah kami dengar dari Habib. Kamu ini kami ngaji-ngaji terus, tak kena ada ustaz-ustaz yang bahas tentang jadi. Faham? Seakan-akan dia itu menyalahkan ilmu. Kenapa ilmu tak datang kepada dia? Jangan ngapu ibu tak bertanya. Ngapa ibu tak belajar? Kamu ngapa ibu tak datangi ustaz, datang kiai, nanya? Karena ilmu itu harus didatangi, bukan ilmu itu harus mendatangi. Masya Allah. Akhirnya ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Makanya kata Rasulullah SAW mengatakan apa? Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap wong yang melakukan suatu amal ibadah tanpa didasar ilmunya, maka amalnya mardud, ditolak, la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah. Mau bersantai-santai ya silakan saja hidup ini. Hidup ini ikhwan pilihan. Allah sudah tentukan, Allah berikan modal kepada kita umur. Dan ingat tujuan Allah menciptakan kita untuk apa? Untuk menghamba sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah kepada kita orang. Kau taat, ya silakan. Kau tidak taat, ya silakan. Karena apa-apa yang kau lakukan dalam hidup ini pun akan menjadikan balasan nanti di akhirat. Akan ada hisabnya kelak nanti yaumul qiyamah. Wa ilmu innama huwa syajaratun la tashluhu illa bil gharas. Ilmu itu seperti ibarat pohon yang tidak akan kita dapatkan pohon itu kecuali ditanam. Tak menanam, tak dapat ilmu. Tidak belajar, ya tak dapatkan ilmu. Wala tagharas illa fi nafs. Dan kita tidak bisa mendapatkan ilmu tersebut, tidak bisa menanam kecuali apa? Melawan nafsu. Lawan nafsu, duduk majlis taklim, dengarkan nasihat, catat, hafalin, baru dapat. Mereka mujahadah, kita dengarkan cerita-cerita mereka orang-orang salih ini. Mujahadah mereka di dalam menuntut ilmu apa? Ilmu itu 25 kali sebelum belajar mereka sudah ngafalin, ngulangi pelajaran tersebut. Setelah belajar, ngulangi lagi 25 kali. Ada sebagian mereka 100 kali, ada sebagian mereka 200 kali. Bukan cak kita ni duduk nyantai sambil mejem-mejem, ada nak balik dan jadi orang alim. Ana pernah nanya sama Kiai Zawabil Idham yang di satu ini, kalau acara hall beliau masya Allah ribuan, mungkin 10.000 lebih kali. Kalau acara hall beliau, ana ketemu sama beliau. Kalau ana datang pada beliau tu ditanya, siapa nama? Ngajak ngomong bahasa Arab. Mana siapa nama? Ana jana Ahmad bin Alwi Al-Kaf. Oh Al-Kaf. Dia kalau dengar kalimat Al-Kaf itu, dia nanya, siapa inti dengan Kiai Yayi, Habib Yayi, Habib Ali bin Abu Bakar Al-Kaf. Gurunya beliau. Oh jana nama masih keponaannya. Oh langsung gitu. Anak belajar sama Habib Yayi. Oh, lama anak belajar. Oh masya Allah. Berapa lama Kiai jana? Oh aksar bin Isrinan sana. Lebih 20 tahun katanya. Lebih dari 20 tahun. Oh masya Allah. Anak fikir cak kita ni lah majlis nak. Ada. Kapan? Di mana Kiai jana? Di mana? Kapan? Ada. Oh fil betu di rumahnya. Oh Habib muka juga majlis ya. Yo. Jana. Hari apa? Yaumiyah, tiap hari kata dia. Bukan hari apa, tiap hari kata dia. Kecuali Jumat, kecuali Ahad kalau kondangan. Katakan, tidak belajar kami. Oh, Masya Allah. Belajar kitab apa Jana? Oh lebih daripada 40 kitab sudah khatam beliau. Apa yang kitab yang disebutkannya Sahih Bukhari, Muslim, kemudian tafsir ini, tafsir itu, kitab-kitab besar kalau. Ah Masya Allah. Nyatet belajar ni anak-anak datang. Masya Allah. 20 lebih. Jadi wong alim, wajarlah jadi wong alim. Wajar tak? Wajar. Kita
seminggu sekali sudah cukup ngasuh. Ada? Sebulan sekali sudah ngasuh cukup kita ni. Mengatakan 2 jam alang kelamonyo. Ada? Ngutuk kalau. Ada? Mengatakan ikhwan, tidak akan kita dapatkan kecuali mujahadah. Ingatkan, tidak maksudkan diri, tidak kita dapatkan. Tidak maksudkan diri duduk majlis, ya tidak dapat majlis. Tidak maksudkan diri belajar, ya tidak dapat belajar. Tidak maksudkan diri dengar nasihat, ya tidak dapatkan nasihat. Ini katakan. Tidak maksudkan diri duha, solat duha, ya tidak doha kita. Duha ada hari ini, tidak ngapo, tidak maksudkan diri untuk baca doa. Tidak maksudkan diri salat qabliyah ba'diyah, tidak salat qabliyah ba'diyah. Jadi tidak maksudkan diri untuk jadi wong baik, ya tidak baik. Tidak akan dapatkan kemuliaan di sisi Allah. Jadi harus maksudkan diri minta maaf sama wong. Maksudkan diri untuk memaafkan wong. Maksudkan diri untuk merendahkan diri. Hidupnya harus maksudkan diri. Kalau dituruti nafsu ini, ingat nafsu selalu akan mengarahkan kita untuk bermaksiat. Harus kita sembelih, harus kita lawan, harus kita paksakan. Ini katakan, nafsu seluruhnya mengarahkan kita menjadi tidak baik, kecuali sikap yang mengarahkan baik. Nafsu apa? Nafsu jima sama bini kita, sama bini. Sama bini. Nah, itulah nafsu yang paling baik. Selain itu, tidak baik kalau dikatakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maksudkan diri kita, menentukan diri kita menjadi orang-orang yang baik dan senantiasa memberikan hidayah, inayah, taufiknya kepada kita. Dan juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang menjadikan kita tunduk, takut, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, atau yang tidak senang kepada kita, atau orang-orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang pernah kita zalimi atau yang zalim kita dari kaum muslimat, kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka. Lalu Allah menjadikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah fi khair wal fi wal afiyah. Allahumma rzuqna fahmi nabiyyin, Allahumma sirrin syarat al hamal kadal muqarrabin. Allahumma agrina bi'ilmi, zainna bi'ilmi, akrimna bitaqwa, jamilna bil afiyah, arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balina ramadan. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balina ramadan. اللهم بارك لنا في الرجب والشعبان وبلغنا رمضان وعنا على قيام وصيام قراءة القرآن وحفظنا من الظلم والآثام بجاه خير الأنام صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. هذا ما أقول لكم ولكم منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.